Halo Sobat Rafitsel dimanapun berada. Di video kali ini Rafitsel kedatangan sebuah handphone Redmi 9A dengan kendala handphone ini sangat lemot ya. Jadi bilangnya pemilik handphone ini kalau dioperasikan itu lemot sekali. Kemudian di sini saya coba cek spesifikasinya. Untuk memori internalnya 128 GB, kemudian untuk RAM-nya sebesar 6 GB ya. Namun baru sebentar saya cek keseluruhan spesifikasi langsung keluar lagi seperti ini ya. Seperti mental. Dan handphone ini bilangnya si pemilik adalah handphone yang dibeli dari marketplace. Dan si pemilik curiga kalau handphone ini adalah handphone refurbish. Jadi minta tolong untuk dilakukan flashing saja. Siapa tahu dengan dilakukan flashing performa HP akan kembali normal ya, nggak lemot lagi. Kemudian sebelum saya melakukan flashing, di sini saya cek terlebih dahulu nomor IMEI-nya bintang pagar 06 pagar, dan di sini tertera ya nomor IMEI-nya. Kemudian untuk melakukan flashing di handphone Redmi 9A ini kita memerlukan unlock tool ya. Bagi teman-teman yang belum memiliki unlock tool bisa sewa di Shopee. Seharga kurang lebih 6 jam itu Rp7.000. Namun kalau sudah berlangganan unlock tool ya tinggal buka saja unlock toolnya. Kemudian yang kedua siapkan juga firmware Redmi 9A ya. Ini versi global. Untuk firmware-nya ini coba kita bandingkan dengan firmware yang ada di HP. Di sini seperti yang kita lihat versi MIUI-nya QCD MIXN ya. Sedangkan yang saya download ini QCD MIXM. Belakangnya beda ya, M dengan N. Oke, saya matikan terlebih dahulu handphonenya. Kemudian saya jalankan unlock tool. Kita coba mulai prosesnya. Di unlock tool silahkan klik menu MediaTek. Kemudian silahkan centang preloader out. Pilih Xiaomi versi 1. Kemudian select. Kemudian kita lakukan backup firmware terlebih dahulu ya. Kita klik boot device. Kemudian kita siapkan handphonenya dengan cara menekan kedua tombol volume sambil menghubungkan kabel data ke komputer. Proses ini adalah proses membackup ROM bawaan dari handphone Redmi 9A ya. Nah ini sudah terdeteksi, bisa kita letakkan saja handphonenya. Dan di sini untuk partisinya ada banyak sekali ya. Ini adalah partisi bawaannya, kita pilih readback, kemudian klik scatter. Di sini kita tentukan di mana kita nantinya akan meletakkan backupan dari ROM ini ya. Di sini saya bikin folder baru saja dengan nama backup. Backup ROM ori Redmi 9A gitu ya. Biar nanti jika terjadi sesuatu bisa kita kembalikan lagi ke ROM aslinya. Kita pilih foldernya, kemudian kita pilih select tadi. Di sini kita tinggal menunggu saja untuk prosesnya. Connecting to device, oke. Kemudian tool akan langsung berjalan seperti ini ya. Di sini cukup lama ya untuk proses backupnya. Biar nggak terlalu memakan durasi, videonya saya percepat.
Tentunya untuk membackup ROM bawaan ini sangat penting ya. Jadi jika terjadi break ataupun matot, nanti bisa kita flashing dengan backupan ini ya. Kemudian selain untuk berjaga-jaga, tentunya kita perlu membandingkan juga firmware yang lama dengan firmware yang baru, apakah ada perbedaan yang cukup signifikan di firmware tersebut. Oke, nanti kalau sudah selesai proses backupnya, kita coba bandingkan firmware hasil downloadan dengan firmware yang tertanam di handphone ini ya. Karena HP refurbish itu terkadang firmware-nya sudah diolah sedemikian rupa ya. Nah, di sini untuk preloadernya ini sebesar 512 KB ya. Kemudian untuk begin address-nya 0 kali 0, kemudian end address-nya 0 kali 80.000 ya. Ini adalah alamat di mana letak partisinya. Ini coba kita load scatter, kita masukkan firmware yang tadi kita unduh. Kemudian kita akan coba membandingkan alamat dari preloader tersebut ya. Nah, seperti yang terbaca ini, ternyata file size-nya berbeda ya. Yang tadi 500 berapa itu kilobyte. Kemudian untuk end address-nya ini 0 kali 40.000 ya. Kalau yang tadi kan 0 kali 80.000. Ini ada perbedaan cukup signifikan ya di firmware-nya. Jadi sangat beresiko ini kalau langsung kita flashkan. Ini saya coba cek terlebih dahulu ya untuk perbedaannya kenapa kok bisa seperti ini. Untuk partisinya, untuk ROM yang saya download hanya ada sedikit ya. Coba nanti kita hitung ya, berapa jumlah dari firmware yang tadi kita download. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ya. Untuk firmware yang kita download partisinya ada 23. Kemudian kita coba klik boot device lagi untuk membaca partisi yang ada di handphone. Tadi lupa nggak saya hitung ya. Ini saya klik boot device lagi. Namun koneksinya error, ini bisa kita ulangi lagi. Oh, ini sudah terbaca ya untuk boot device-nya. Nah, ternyata lebih banyak yang bawaan dari handphone ini ya. Ini ada sekitar Nah itu ya, ada 44 partisi ya untuk ROM bawaannya. Sedangkan yang kita download tadi hanya 23 atau berapa tadi. Di sini ada perbedaan yang cukup signifikan. Daripada nanti salah, ini saya putuskan untuk download ulang firmware yang baru. Takutnya yang pertama tadi filenya korup atau gimana ya. Ini saya download lagi. Kemudian saya taruh di bahan flash Redmi 9A supaya nggak bingung nanti. Kemudian untuk namanya yang firmware baru download ini saya kasih nama new gitu ya, untuk tambahan namanya biar nanti nggak bingung membedakannya.
Karena ini sudah ada folder yang sama, jadi ini saya ubah dulu. Untuk firmware yang lama tadi saya kasih tulisan all, kemudian yang baru download ini, yang new firmware ini saya ekstrak, kemudian nanti bisa kita kasih nama new di tambahan namanya ya. Jadi kalau saya ragu, saya mendingan cek detailnya seperti apa terlebih dahulu ya. Takutnya nanti jika langsung kita lakukan flash, handphone malah jadi mati total atau break ya. Nanti justru akan merepotkan kita ke depannya. Jadi alangkah baiknya kita benar-benar pastikan dulu bahwa ROM yang baru kita download, ROM yang akan kita flashkan itu benar-benar sama dengan ROM yang lama ya. Jadi supaya support di handphonenya dan nggak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun untuk handphone refurbished seperti ini, karena semuanya sudah dimanipulasi ya untuk firmware-nya, itu terkadang perbedaannya sangat jauh sekali ya. Seperti tadi yang kita lihat, untuk ukuran preloadernya firmware bawaannya 512 KB dan firmware hasil downloadan untuk ukuran preloadernya hanya 200 sekian kilobyte ya. Jadi separuhnya. Kemudian untuk alamatnya, untuk alamat partisinya pun juga berbeda ya. Nah, ini sudah selesai. Ini saya kasih tambahan nama new gitu ya, nanti supaya ada perbedaan antara yang lama dengan yang baru. Kita load scatter lagi, kita cari di folder yang new ini ya. Kemudian di dalam folder image kita masukkan scatternya. Nah, ternyata sama ya. Ternyata file yang baru kita download dan yang pertama tadi ternyata memang sama. Jadi kemungkinan memang bukan karena korup atau apa ya file yang saya download ya, tapi memang ternyata sama. Di sini kita coba centang custom preloader, kemudian kita pilih Redmi 9A Dandelion, ini yang bawah ya, yang global. Kemudian kita coba klik flash. Kita coba hilangkan preloadernya atau seperti apa ya. Saya ragu soalnya ini. Untuk alamatnya sendiri sangat berbeda ya. Untuk alamat partisinya berbeda. Ini kalau kita klik flash munculnya seperti apa ya. Connecting to device, oke. Namun belum ada pergerakan. Dan ini terbaca error ya, GPT not initialized. Nah, ini ada perbedaan firmware ya kalau muncul error seperti ini. Ini kalau preloadernya tercentang, coba kita klik flash, hasilnya seperti apa. Nah, di sini ada peringatan bahwa kalau ada perbedaan preloader itu bisa mengakibatkan handphone break atau mati total ya. Di sini saya tunda terlebih dahulu, saya cancel terlebih dahulu. Karena saya masih ragu ya ini ya. Kemudian saya
coba lagi dengan new firmware yang tadi kita download. Kita hilangkan centang pada preloader, recovery, dan cus IMG ini kita hilangkan centangnya. Apakah mau atau enggak ya? Coba kita klik flash. Karena untuk preloader, recovery, dan cus IMG ini untuk N address-nya berbeda jauh ya. Takutnya nanti kalau saya centang handphone malah jadi mati total. Untuk itu preloader, recovery, dan cus IMG ini saya hilangkan centangnya, dan ternyata proses flashingnya berjalan ya. Coba kita tunggu proses flashingnya sampai selesai. Apakah masih ada pesan error atau enggak? Memang agak ribet juga ya untuk melakukan flashing di handphone refurbished seperti ini, karena ROM-nya itu adalah ROM modifikasi. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan, terutama di ukuran partisinya ya. Kemudian untuk alamat partisinya pun juga berbeda. Jika menemui perbedaan firmware seperti ini, alangkah baiknya untuk preloader, recovery, dan cus IMG ini kita hilangkan saja centangnya supaya tidak ikut terflashing ya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita bisa mencabut kabel datanya dan nyalakan handphone seperti biasa. Nah, ini alhamdulillah handphonenya masih bisa menyala ya. Dan untuk proses booting pertama kali setelah handphone dilakukan flashing, ini sangat lama sekali ya. Jadi harap bersabar. Bisa ditunggu sambil ngopi dulu. Karena ini sekitar membutuhkan waktu mungkin 8 menitan ya, atau mungkin bisa sampai 10 menit. Karena proses booting pertama kali ini memang seperti ini. Jadi wajar ya. Teman-teman nggak usah panik, nggak usah kaget, ditunggu saja. Nah, ini sudah masuk ke penchattingan awal. Di sini kita coba lakukan setting seperti biasa. Kita pilih Indonesia, kemudian next. Ternyata nggak bisa ya. Ini coba kita back dulu gimana ini. Ini kok nggak bisa lanjut. Kita coba back dulu. Ulangi lagi. Nah, ini sudah bisa. Jika ada keterangan lewati, bisa kita lewati saja ya. Pengaturan selesai, memuat aplikasi.
Ini saya tunggu lama sekali ya untuk memuat aplikasi ini. Nggak tahu nanti punya teman-teman seperti apa. Ini punya saya ini ketika memuat aplikasi ini sangat lama sekali. Saya tunggu sampai 15 menit. Itu tetap memuat aplikasi seperti ini ya. Ini coba saya shutdown terlebih dahulu. Ini malah mau lanjut ya. Tadi kalau nggak saya pegang nggak mau lanjut, dipegang sebentar malah mau lanjut. Nah ternyata handphone ini terkunci FRP akun Google ya. Jadi mau nggak mau kita harus lakukan bypass FRP ya. Kita gunakan unlock tool yang sama. Kita matikan terlebih dahulu handphonenya. Untuk tata caranya kurang lebih sama ya. Di sini kita pilih menu Mi, kemudian security. Untuk kolom pencarian kita ketik 9A, nah, kemudian kita pilih dan kita erase FRP ya. Kita klik. Kemudian kita sambungkan handphone ke komputer dengan cara menekan kedua tombol volume. Kemudian disambungkan kabel datanya ya, dihubungkan ke komputer. Namun ternyata jika handphone malah menyala seperti ini, kita tunggu saja. Ini malah masuk ke menu recovery ya. Ini coba kita klik reboot. Setelah handphone reboot, kita tekan kedua tombol volume sambil menghubungkan kabel data ke komputer ya. Nah, ini sudah terbaca. Proses bypass FRP sudah selesai, cukup cepat ya. Berbeda dengan proses flashing tadi. Ini kita nyalakan lagi seperti biasa, kemudian kita lakukan setting seperti biasa. Oke, ini sudah masuk ke penyetingan awal. Kita lakukan seperti yang pertama tadi, kita pilih Indonesia, kemudian anak panah ke kanan ini. Nah, ini seperti yang awal tadi ya. Nggak bisa lanjut, bisa kita back sekali. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini sudah mau lanjut. Kita lewati lagi. Kemudian kita klik setuju. Kita lewati tahap ini, klik setuju. Nah, ini sudah selesai, semoga bisa masuk ke menu utama. Alhamdulillah, ini sudah berhasil masuk ke menu utama. Sekarang coba kita masuk ke pengaturan. Kita buka tentang ponsel, tentang telepon. Ini kita bandingkan dengan yang pertama tadi ya. Nah, ini untuk memori internalnya juga berbeda ya. Ini 64 GB ya. Kemudian kalau kita cek keseluruhan spesifikasi, di sini RAM-nya terbaca hanya 3 GB ya. Kalau yang awal tadi kan 6 GB. Nah, ini setelah di flash dengan ROM asli, ROM global, RAM-nya turun menjadi 3 GB dan internalnya juga turun menjadi 64 GB ya.
Kemudian yang terakhir kita cek email apakah masih ada. Alhamdulillah emailnya juga aman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.